Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berdiri rumah sederhana milik pasangan muda, Andi dan Ratna. Dari luar rumah itu terlihat damai, penuh canda dan tawa. Namun siapa sangka di balik dinding kayu itu, sebuah badai hitam akan segera mengguncang. Inilah kisah nyata racun sangga, santet pemisah rumah tangga. Dialog ringan antara Andi dan Ratna menggambarkan keharmonisan mereka. Andi pulang kerja membawa oleh-oleh. Ratna memasak. Terdengar suara wajan dan piring. Ada tawa anak kecil, anak mereka yang bernama Laras. Tapi dari kejauhan terdengar suara bisikan tetangga iri. Bu Sarti, tetangga, suara lirih penuh dengki berbicara. Hidupnya enak sekali, suaminya mapan, istrinya cantik. Seandainya aku bisa memisahkan mereka. Gangguan kecil mulai muncul. Ratna sering sakit kepala, Andi mulai sering bermimpi buruk. Suara-suara aneh di malam hari, ketukan jendela, suara langkah kaki, padahal halaman kosong. Ratna merasa seperti ada yang mengawasinya. Andi tidak percaya, menganggap itu sugesti. Tetapi malam berikutnya, mereka menemukan ayam mati dengan darah hitam di depan rumah mereka. Ratna mulai kerasukan, tiba-tiba marah tanpa sebab, melukai dirinya sendiri. Matanya kosong dan suaranya berubah menjadi berat. Ratna kerasukan, berbicara serak. Kau harus tinggalkan dia, Andi. Rumah tangga ini tidak akan bertahan. Andi panik, langsung memanggil ketua desa. Andi dan Ratna mulai bertengkar setiap hari. Andi dituduh selingkuh, padahal tidak. Ratna merasa dibenci suaminya. Anak mereka, Laras, jadi korban dan sering menangis ketakutan. Racun sangga mulai bekerja. Santet itu merasuk bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada hati, menyulut api kebencian di antara mereka yang tadinya saling mencintai. Gangguan semakin parah. Malam hari terdengar suara langkah kaki di atap. Bayangan hitam masuk ke kamar. Laras sakit keras, tubuhnya panas tak wajar. Andi akhirnya sadar, ini bukan penyakit biasa. Andi berbicara, ini pasti santet. Aku harus cari pertolongan. Tetua desa membawa dukun putih bernama Ki Wiryo. Ki Wiryo memulai ritual, membakar kemenyan, membacakan doa, mengeluarkan jarum dan paku dari rambut dari mulut Ratna. Ki Wiryo menjelaskan bahwa ada yang mengirim racun sangga, santet pemisah rumah tangga. Dia melakukan ritual panjang sepanjang malam. Ki Wiryo dengan suara berat berbicara, ini bukan perkara kecil. Ada dendam yang sangat kuat di balik semua ini. Hanya satu cara, kita kembalikan niat jahat itu pada pemiliknya. Ratna dimandikan dengan air kembang, rumah diasapi dengan dupa, dan ayam hitam disembelih sebagai tolak bala. Bu Sarti, tetangga yang iri, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Tubuhnya membiru, mulutnya berbusa, dan di tangannya ada segenggam rambut Ratna. Racun sangga berbalik pada pemiliknya, namun luka batin yang ditinggalkan tidak pernah bisa hilang. Santet bukan hanya memisahkan rumah tangga, tapi juga meninggalkan trauma yang tak akan terlupakan. Ingatlah, iri hati adalah pintu menuju kehancuran, dan santet hanyalah jalan pintas yang menuntun pada maut. Jangan pernah bermain dengan api jika tak ingin terbakar sendiri. Jangan lupa subscribe,
like dan share.